ketahuilah olehmu, segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, sesungguhnya dan sebenar-benarnya itu sudah sememangnya alami sifatnya dunia. Jangan mengherankan kamu lantaran terjadi kekeruhan ketika kamu berada di dalam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian isi langit dan bumi, isi di dalam isi, rahasia di dalam rahasia. Dengarkanlah ini baik-baik agar hati dan pikiran kalian semua dapat tercerahkan. Sekarang kita akan mempelajari rahasia yang ada di balik peristiwa yang ada di dalam dunia ini, di mana kita yang hidup di dunia ini, mata kita selalu melihat banyak kejadian-kejadian yang tidak semestinya kita lihat dan kita dengar. Seperti terjadinya peperangan, tsunami, kebanjiran, gempa bumi, letusan gunung Merapi, tanah longsor, yang begitu banyak memakan korban. Yang menjadi korbannya adalah anak-anak, remaja, orang tua, ibu hamil, balita, dan sebagainya. Tentu di sini kita juga akan bertanya-tanya, kenapa semua itu bisa terjadi? Kemana perginya Tuhan kita dikala ada anak kecil yang tidak berdosa yang terbawa oleh arus, ibu hamil tertimbun bangunan, balita yang masih menyusui yang terhimpit oleh bebatuan, dan seterusnya. Tuhan kita kemana perginya? Apakah Tuhan kita tidak punya belas kasih sehingga dibiarkan begitu saja anak-anak terbawa arus, balita atau bayi yang tidak berdosa ditimbun oleh bangunan dan sebagainya? Sementara kita sebagai manusia biasa yang tidak berdaya ini, apabila melihat dan mendengar peristiwa seperti itu, hati kita akan bersedih dan berduka cita. Dan apabila kita berada di lokasi kejadian, kita akan merasa sangat kasihan dan ingin sekali membantu dan menolong mereka semua. Tetapi Tuhan kita itu di mana? Apakah rasa kasihan kita ini lebih besar berbanding rasa kasihnya Allah terhadap umat manusia? Atau mungkin ada di antara kita yang berpikir itu semua terjadi dikarenakan dosa manusia itu sendiri. Jika kita berpikir seperti itu, maka akan muncul pertanyaannya seperti ini: kenapa Allah menciptakan manusia yang berdosa, padahal Dia tahu bahwa manusia itu akan berbuat kerusakan? Allah sudah tahu si fulan akan berbuat kerusakan, namun kenapa Allah masih saja menciptakannya? Kalau pada akhirnya juga Allah akan menghukumnya atau menyiksanya lagi. Jika si fulan itu ujungnya akan disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, lantas kenapa masih saja diciptakan? Coba kalian jawab. Bukankah Allah adalah Maha Pencipta? Dialah yang memberikan kuasa, Dialah yang meniupkan ruh ke dalam jasad dan memberikan nasib baik dan buruk kepada penciptaannya. Bila diberikan takdir dan nasib yang baik, maka akhir dari hidup seseorang itu pun akan baik dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan bila seseorang itu diberikan nasib atau takdir yang buruk, maka akhir daripada kehidupan seseorang itu adalah siksaan dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa dan apa sebenarnya yang terjadi? Coba kalian renungkan dan pikirkan kalimat yang sedikit ini. Kenapa Allah masih saja menciptakan si fulan, padahal Dia sudah tahu si fulan itu akan berbuat kerusakan? Bukankah yang lebih baik itu tidak usah diciptakan saja, kalau pada akhirnya akan disiksa juga?
kan kasihan sama si fulannya. Dia hanya bisa menjalaninya saja, tanpa bisa melawan dan merubah sesuatu yang sudah digariskan dan ditetapkan untuknya sejak di zaman ajali. Atau dia hanya bisa menjalani kehidupannya sesuai yang sudah ditetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuznya, tanpa harus bisa merubahnya. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Di sini sudah jelas dan terang, sebelum sesuatu itu terjadi pada diri si fulan, sememangnya sudah terjadi dari jauh-jauh hari sebelum si fulan diciptakan. Setelah kita telah mendengarkan firman ini, apakah kita masih mau berkata, kehancuran itu semua disebabkan oleh perbuatan tangan manusia? Karena ada dalilnya sebagai berikut. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Jika kita memahami firman ini secara tersurat saja, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab akan dengan jelas membawa pengertian kepada kita bahwa kita memiliki kekuatan dan daya upaya sendiri. Jika kita pun memiliki anggapan karena Allah marah kepada si fulan bin fulan, jadi semua orang yang ada di kabupatennya, desanya, atau yang ada di sekitarnya akan merasakan dampak dari perbuatannya. Sungguh, pendapat yang begitu telah menempatkan Allah pada kedudukan yang tidak semestinya dan menjadikan Allah jauh dari sifat yang maha pengampun dan sifat yang maha pengasih dan maha penyayang. Mungkinkah kalian akan menggunakan jurus lain dengan mengatakan bahwa sangat banyak dalil di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kemurkaan Allah, yang menandakan bahwa Allah memiliki sifat pemarah? Jika demikian anggapanmu, silakan perhatikan baik-baik firman Allah berikut ini. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 93. Nah, kenapa dahulu Allah tidak menciptakan kita menjadi satu umat saja? Atau kenapa Allah dahulu tidak memberikan kita satu takdir atau satu nasib menjadi orang yang baik semuanya? Pasti di sini ada rahasia Allah yang tersembunyi dari penglihatan mata dan pengetahuan kita. Di dalam ayat ini juga Allah sudah jelas mengatakan bahwa Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dipertegas di dalam firman-Nya yang artinya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemberi petunjuk. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Sejalan dengan bunyi firman-Nya yang artinya, sungguh, engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Diperkuat lagi dengan firman-Nya yang artinya, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Oleh sebab itu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, karena semua yang terjadi, semua yang berlaku di dunia ini, yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah.
dan yang menurut kita buruk belum tentu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Pada firman Allah ini sudah sangat jelas ada sebuah rahasia yang tersembunyi dan teramat halus yang tidak kita ketahui. Karena di situ Allah sudah mengatakan, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Di situ pun sudah sangat jelas Allah memberikan peringatan kepada kita agar kita mau berhati-hati dan berwaspada di dalam setiap amal perbuatan kita, pada setiap ucapan kita, pada setiap pandangan kita, pengetahuan kita, dan seterusnya. Sebab tidak menutup kemungkinan apa yang kita sangka bahwa perbuatan kita sudah baik dan benar belum tentu baik dan benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak merasa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Lewat ayat ini atau firman-Nya ini, Allah seperti mau memberitahu dengan tegas kepada kita agar supaya kita mau berhati-hati dan selalu berwaspada di dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Sekarang kita kembali kepada inti dari pembahasan kita. Ketahuilah olehmu, segala apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, sesungguhnya dan sebenar-benarnya itu sudah sememangnya alami sifatnya dunia. Jangan mengherankan kamu lantaran terjadi kekeruhan ketika kamu berada di dalam dunia, karena sesungguhnya kekeruhan itu tidak terjadi melainkan karena begitulah yang patut terjadi, dan itulah sifatnya dunia yang asli. Dunia sebagai hijab yang menutupi pandangan hati terhadap Allah. Halangan inilah yang banyak dihadapi oleh manusia. Manusia menghadapi peristiwa yang berlaku di dalam dunia dengan salah satu dari dua sikap, yaitu sama ada mereka melihat apa yang terjadi adalah akibat perbuatan makhluk, ataupun mereka memandangnya sebagai perbuatan Tuhan. Yang kita bahas ini adalah menjuruskan kepada golongan yang melihat peristiwa yang berlaku di dalam dunia ini sebagai perbuatan Tuhan, tetapi mereka tidak dapat melihat hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam perbuatannya. Manusia yang telah memperolehi keinsafan dan hatinya sudah berangsur bersih, dia akan cenderung untuk mencari kesempurnaan. Dia sangat ingin untuk melihat syariat Allah menjadi termulia di atas muka bumi ini. Dia sangat ingin melihat umat Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin kepada sekalian umat manusia. Dia ingin melihat semua umat manusia hidup rukun dan damai. Dia ingin segala yang baik-baik dan sanggup berkorban untuk mendatangkan kebaikan kepada dunia. Begitulah sebagian daripada keinginan yang lahir di dalam hati orang yang hatinya sudah berangsur bersih. Tetapi apa yang terjadi adalah kebalikan daripada apa yang menjadi hasrat murni si hamba Allah yang insaf itu. Huru-hara berlaku di mana-mana, pembunuhan berlaku di sana-sini, umat Islam ditindas di merata tempat, kezaliman dan ketidakadilan berlaku dengan berleluasa. Seruan kepada kebaikan tidak didengarkan,
ajakan kepada perdamaian tidak diperdulikan. Perbuatan maksiat terus juga dilakukan tanpa ragu-ragu. Si hamba tadi melihat kekeruhan yang terjadi di dalam dunia dan merasakan seperti mata tombak menikam ke dalam hatinya. Hatinya merintih. Agamamu dipermainkan. Di manakah pembelaan dirimu, wahai Tuhan? Umat Islam ditindas. Di manakah pertolonganmu, wahai Tuhan? Seruan kepada jalanmu tidak disambut. Apakah engkau hanya berdiam diri, wahai Tuhan? Manusia melakukan kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran. Apakah engkau hanya membiarkan, wahai Tuhan? Beginilah keadaan hati orang yang merasa heran melihat kekeruhan kehidupan dunia ini dan dia tidak berkuasa menjernihkannya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat sudah dapat membayangkan tentang kehidupan dunia yang akan dijalani oleh makhluk yang bernama manusia sebelum ada manusia pertama diciptakan. Sifat dunia yang dinyatakan oleh malaikat adalah huru-hara dan pertumpahan darah. Dunia adalah ibu, sementara huru-hara dan pertumpahan darah adalah anaknya. Ibu tidak melahirkan kecuali anak dari jenisnya juga. Kelahiran huru-hara, peperangan, pembunuhan, dan sebagainya di dalam dunia adalah sesuatu yang seharusnya terjadi di dalam dunia, maka tidak perlu diherankan jika terdapat kedamaian dan keharmonian di sana-sini di dalam dunia. Itu adalah sagu hati atau kelahiran yang tidak mengikut sifat ibunya. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dunia. Allah berfirman, turunlah kamu semuanya dengan keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain, dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, dan juga diberikan kesenangan hingga ke suatu ketika mati. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Allah berfirman lagi, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 25. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahwasannya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Dan ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terperdaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dengan jelas tentang sifat-sifat dunia yang dihuni oleh manusia. Manusia bermusuhan sesama sendiri, saling rusak-merusakan, dan kesenangannya adalah tipu daya. Segala perkiraan dan pembalasan yang berlaku di dalam dunia ini tidak sempurna. Manusia dibagikan kepada dua golongan, yaitu yang beriman dan yang tidak beriman.
golongan yang tidak beriman menerima upah terhadap kebaikan yang mereka lakukan semasa di dunia ini lagi. Dan di akhirat kelak, mereka tidak boleh menuntut apa-apa lagi dari Tuhan. Janganlah mengherankan dan mendukacitakan sekiranya Tuhan membalas kebaikan mereka ketika mereka masih hidup di dalam dunia, dengan memberikan kepada mereka berbagai-bagai kelebihan dan kemewahan. Ketahuilah, mereka tidak berhak lagi menuntut nikmat akhirat, dan tempat kembali mereka di sana kelak ialah neraka jahanam. Begitu juga, janganlah mengherankan dan mendukacitakan sekiranya orang-orang yang beriman dan beramal soleh terpaksa menghadapi penderitaan dan penghinaan semasa hidup di dunia. Ketahuilah, dunia ini tidak layak menjadi tempat buat Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan mereka. Balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi nilainya, sangat mulia dan sangat agung, tidak layak dimuatkan di dalam dunia yang hina dan rendah ini. Dunia hanyalah tempat hidup, beramal dan mati. Bila berlaku kiamat, kita akan dibangkitkan dan menunggu kita adalah negeri yang abadi. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat.